Selamat datang di channel Godong.id. Pada video kali ini, saya Cindy dari Godong.id akan membahas tentang penyimpanan cloud dan pentingnya keamanan data pada aplikasi, problema yang dihadapi, hingga alasan mengapa banyak aplikasi menggunakan cloud sebagai tempat penyimpanan data mereka. Jadi, simak baik-baik dan jangan lupa subscribe untuk update video menarik lainnya. Apa itu penyimpanan cloud? Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan cloud terlebih dahulu. Secara sederhana, cloud computing atau cloud adalah konsep di mana data dan aplikasi disimpan dan dikelola di server yang terhubung melalui internet. Bukan hanya di komputer atau server lokal kita, penyimpanan cloud sendiri adalah layanan yang memungkinkan kamu untuk menyimpan data di server jarak jauh yang dikelola oleh penyedia layanan. Data tersebut bisa diakses kapan saja, dari perangkat apa saja yang dimiliki koneksi internet. Dengan menggunakan cloud, kita tidak perlu lagi khawatir tentang keterbatasan ruang penyimpanan pada perangkat kita. Layanan penyimpanan dengan sistem cloud milik perusahaan menyediakan kemudahan dalam menyimpan, mengelola, serta mengamankan data dengan teknologi canggih. Selain itu, cloud memungkinkan skalabilitas yang luar biasa. Artinya, jika kebutuhan penyimpanan data meningkat, penyedia layanan cloud bisa dengan mudah menyesuaikan kapasitas yang dibutuhkan tanpa harus repot mengubah infrastruktur fisik. Problema sekitar penyimpan cloud. Seperti teknologi lainnya, penyimpanan cloud juga tidak lepas dari masalah dan tantangan. Mari kita bahas beberapa problema yang ada di sekitar penyimpanan cloud. Yang pertama adalah keamanan dan privasi. Walaupun penyedia layanan cloud terus meningkatkan sistem keamanannya, tetap saja terdapat resiko seperti serangan cyber, peretasan, atau pencurian data. Data yang disimpan secara online bisa menjadi target empuk bagi para hacker jika sistem keamanannya tidak optimal. Yang kedua adalah keterbatasan koneksi internet. Untuk mengakses data di cloud, koneksi internet yang stabil sangat diperlukan. Di area dengan konektivitas yang kurang memadai, penggunaan cloud bisa terganggu, mengakibatkan lambatnya proses upload atau download data. Yang ketiga adalah ketergantungan pada pihak ketiga. Dalam model cloud, kamu sangat bergantung pada penyedia layanan. Jika terjadi kegagalan sistem atau downtime di server mereka, maka data yang kamu simpan bisa saja tidak bisa diakses sementara waktu. Ini bisa menjadi masalah serius terutama bagi bisnis yang membutuhkan akses data secara real-time. Yang keempat adalah masalah regulasi dan kepatuhan. Di beberapa negara ada regulasi ketat mengenai penyimpanan cloud terutama data sensitif. Hal ini mengharuskan penyedia layanan cloud untuk mematuhi standar dan hukum negara tersebut yang bisa menjadi tantangan tersendiri. Yang kelima adalah biaya. Penyimpanan cloud biasanya memiliki biaya sewa yang ditarik tiap bulannya. Biasanya, tiap perusahaan mengelola penyimpanan cloud memiliki paket yang disesuaikan dengan kapasitasnya. Meskipun begitu, para programmer di seluruh dunia dan teknologi yang semakin maju tetap memberi solusi agar cloud tetap relevan dan menjadi solusi untuk masyarakat. Mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari penyimpanan cloud. Kelebihan penyimpanan cloud yang pertama adalah skalabilitas. Kamu bisa dengan mudah menambah kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan tanpa harus membeli perangkat keras tambahan. Yang kedua adalah aksesibilitas. Data dapat diakses dari mana saja dan kapan saja asalkan ada koneksi internet. Ini sangat membantu untuk pekerjaan jarak jauh dan kolaborasi tim. Yang ketiga adalah efisiensi biaya. Dibandingkan dengan infrastruktur server lokal, penggunaan cold storage seringkali lebih efisien dari segi biaya operasional karena model bayar sesuai pemakaiannya. Yang keempat adalah backup dan pemulihan data. Banyak penyedia layanan cloud menawarkan sistem backup otomatis dan solusi pemulihan data yang membantu mencegah kehilangan data akibat kerusakan atau bencana. Yang kelima adalah keamanan tingkat lanjut. Meskipun ada risiko, banyak penyedia cloud menerapkan enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan monitoring 24 jam selama seminggu untuk menjaga keamanan data. Kekurangan penyimpanan cloud yang pertama adalah ketergantungan pada koneksi internet. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tanpa koneksi internet yang stabil, akses data bisa terganggu. Yang kedua adalah risiko keamanan dan privasi. Meskipun telah ada upaya untuk mengamankan data, risiko serangan cyber tetap ada, terutama jika ada celah dalam sistem. Yang ketiga, biaya jangka panjang. Walaupun biaya awalnya efisien, penggunaan jangka panjang dengan data yang semakin besar
bisa menjadi beban biaya yang tidak sedikit jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat adalah keterbatasan kontrol. Karena data disimpan di server pihak ketiga, kadang pengguna tidak memiliki kontrol penuh terhadap infrastruktur dan kebijakan penyimpanan data. Dengan memahami kedua sisi ini, Anda bisa menentukan apakah penggunaan penyimpanan cold sesuai dengan kebutuhan pribadi atau bisnis Anda. Mengapa penyimpanan cold menjadi solusi keamanan data terkini? Di era digital saat ini, keamanan data menjadi hal yang sangat penting. Penyimpanan cold menawarkan solusi keamanan data terkini dengan beberapa alasan utama. Yang pertama, ada enkripsi data. Data yang disimpan di cold biasanya dilindungi dengan enkripsi canggih, baik saat data sedang transit maupun saat disimpan di server. Ini memastikan bahwa data tetap aman bahkan jika terjadi akses tidak sah. Yang kedua, redundansi dan disaster recovery. Penyimpanan cold menggunakan sistem redundansi di beberapa lokasi. Jika terjadi kerusakan atau bencana di satu data center, data tetap tersedia dari lokasi lain, sehingga meminimalisir downtime. Yang ketiga, pemantauan dan keamanan real-time. Sistem monitoring 24 jam memastikan bahwa setiap aktivitas yang mencurigakan dapat segera dideteksi dan ditangani, meningkatkan respon keamanan secara real-time. Yang keempat adalah update dan patch berkala. Penyedia layanan cold secara rutin memperbarui sistem keamanan mereka untuk menghadapi ancaman cyber baru, sehingga kamu tidak perlu lagi khawatir tentang masalah yang mungkin akan timbul. Dengan fitur-fitur tersebut, penyimpanan cold tidak hanya menyediakan kemudahan akses, tetapi juga menawarkan lapisan pelindungan yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data. Alasan aplikasi SaaS menggunakan penyimpanan cold. Yang pertama, efisiensi operasional. Dengan menggunakan cold, pengembangan aplikasi tidak perlu lagi mengkhawatirkan infrastruktur server fisik. Hal ini memungkinkan mereka fokus pada pengembangan fitur dan peningkatan user experience. Yang kedua, skalabilitas yang tinggi. Seiring dengan pertumbuhan bisnis, kebutuhan penyimpanan dan pengelolaan data juga meningkat. Cold storage memungkinkan aplikasi untuk dengan mudah menyesuaikan kapasitas penyimpanan tanpa mengganggu operasional. Yang ketiga, keamanan data yang lebih baik. Sebagaimana yang telah kita bahas, penyimpanan cold menyediakan fitur keamanan tingkat lanjut seperti enkripsi, backup otomatis, dan pemantauan real-time. Ini sangat penting untuk aplikasi yang mengelola transaksi dan data pelanggan secara online. Yang keempat adalah konektivitas global. Dengan penyimpanan cold, data dapat diakses dengan cepat dari berbagai lokasi, memungkinkan aplikasi seperti Godong Laku dan Godong Kasir untuk melayani pengguna di berbagai daerah tanpa hambatan geografis. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, tidak mengherankan jika aplikasi SaaS semakin memiliki penyimpanan cold sebagai basis operasional mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan, tetapi juga memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk terus berinovasi dan berkembang. Demikianlah pembahasan kita tentang cold dan penyimpanan cold. Mulai dari definisinya, tantangan yang ada, kelebihan dan kekurangannya, hingga mengapa solusi ini menjadi pilihan utama untuk keamanan data dan aplikasi SaaS. Semoga penjelasan ini bisa membantu kamu memahami lebih dalam tentang teknologi yang sedang berkembang pesat di era digital ini. Segera bergabung dengan godong.id dengan daftarkan usaha bisnis Anda di register.godong.id atau hubungi sosial media kami, rasakan kemudahan operasional dan keamanan data yang terjamin untuk usaha Anda dengan Godong Laku dan Godong Kasir di godong.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.